Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas adab-adab dalam berdoa. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahawa di antara adab berdoa yaitu menjadikan doa itu menjadi kalimat-kalimat yang umum. Jadi membuat keumuman dalam doa. Jadi kalau mau meminta ampun, mintalah ampun untuk semuanya. Dan itu hukumnya sunnah berdasarkan hadis Nabi SAW dan cara Nabi berdoa. Kecuali pada doa-doa yang khusus untuk diri sendiri, itu silahkan berdoa dengan memakai dhamir untuk diri sendiri. Lalu kemudian juga kita sudah bahas bahawa juga disunnahkan untuk berdoa kepada saudara-saudara kita walaupun mereka tidak mengetahuinya. Jadi mendoakan saudara sesama mukmin dan mukminin dan muslimin ini termasuk perbuatan dan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mendoakan saudaranya, maka dia pun mendapatkan apa yang didoakan kepada saudaranya. Makanya kadang-kadang makbulnya doa kita, salah satu kuncinya adalah mendoakan saudara kita, maka Allah berikan kepada kita sama seperti permintaan kita untuk saudara kita. Ini dikabulkan doa, bahkan lebih mudah dikabulkan doa. Saya sudah beri contoh bagi kita yang ingin meminta sesuatu kepada Allah, apakah minta kekayaan, istri, atau diberi anak yang saleh, atau diberi anak bagi mereka yang belum mendapatkan anak, maka pesan yang mempunyai kan bimisli, engkau pun akan mendapat. Jadi kadang-kadang makbulnya doa itu lebih cepat ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang memikirkan nasib orang lain. Jadi kita sama.
Itu hadis Nabi, dan malaikat bahwa kita orang, karena tidak hitungan lipat, dapat pahala berdoa dan juga dapat pahala seperti orang. Baik, kita sambung. Berikutnya, sunnah berikutnya dalam berdoa adalah alla yatakallaf as-saja' fi doa. Janganlah berdoa berlebih-lebihan dengan cara membuat doa seperti sajak. Sajak itu bahasa Arab. Saja'un itu bahasa Arab. Kita mengambilnya menjadi sajak. Jadi jangan membuat-buat untaian kalimat doa seperti bersajak-sajak, berpuisi. Ini sudah kita singgung sebentar dari pertanyaan salah satu saudara kita minggu yang lalu. Tapi memang pada dasarnya itu ditulis dalam adab berdoa, bahwa tidak disukai untuk berdoa dalam keadaan membuat sajak atau puisi dalam doa. Kecuali doa itu memang keluarnya dari Nabi. Jadi Nabi mengatur doa itu dalam keadaan berbunyi saja, artinya sama huruf di belakangnya. Dan itu salah satu daripada kelebihan Nabi. Jadi ketika berdoa, Nabi spontanitas mengucapkan doa yang keluar kalimat yang indah. Itu tidak mengapa. Tapi kalau kita sengaja mengarang-arang doa agar ujungnya sama, bunyi kalimat setiap penutup satu kalimat sama bunyinya. Jadi sudah model-model apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada lembu di kandang, kita tidak bisa sembunyilah lagi. Jadi jangan buat doa sendiri seperti itu. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari, Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Wandur as-saja' min ad-du'a fajtanibuhu." Perhatikanlah doa kalian yang berbunyi-bunyi saja, maka tinggalkanlah, kata Ibnu Abbas. Tinggalkanlah, artinya jangan dilakukan seperti itu. Fa inni ahadtu ashab Rasulillah, aku hidup bersama para sahabat Nabi. Artinya beliau hidup di masa Nabi dan beliau hidup bersama para sahabat Nabi. La yaf'alun illa zalikal ajanib. Sungguh mereka menjauhkan diri dari berdoa dengan cara membuat-buat kalimat-kalimat saja. Kenapa ini dilarang, Bapak Ibu? Yang pertama, kita disibukkan fokus hanya untuk itu saja. Jadi disibukkan dengan mengatur-ngatur kalimat, sehingga kita tidak mementingkan di dalam hati apa yang kita minta. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sempat mengkomentari masalah seperti ini. Beliau juga melarang seseorang menyibukkan diri membuat kalimat-kalimat sendiri dalam doa yang seakan-akan indah, padahal dia disibukkan dengan kalimat-kalimat itu sehingga dia tidak masuk ke hatinya apa yang dia minta. Imam Al-Ghazali pun mengatakan bahawa berdoalah kepada Tuhanmu dengan kalimat-kalimat yang hina dan butuh. Maksud kalimat hina, engkau rendahkan diri
menghinakan diri dan butuh. Jadi betul-betul butuh. Jadi doa itu tepat sasaran. Minta apa? Langsung minta sama Allah. Walaupun yang kita minta itu kadang-kadang bagi kita mungkin seakan-akan terlalu besar, padahal di sisi Allah terlalu kecil. Para nabi terdahulu begitu meminta sesuatu, permintaannya kadang-kadang tidak bisa masuk akal orang biasa. Tapi para nabi memintanya karena tahu, mereka paling tahu tentang kekuasaan Allah. Jadi semakin tinggi keyakinan kita terhadap kebesaran Allah, semakin besar ya, harapan kita kepadanya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Biasanya di waktu apalagi diucapkan dengan puisi-puisi dalam bahasa Indonesia. Biasanya waktu acara-acara muhasabah, kelompok yang kadang-kadang membuat acara muhasabah di malam hari, lalu ketika berdoa diatur doanya ya, dengan kalimat-kalimat yang tujuan mungkin ingin membuat rasa haru, membuat rasa sedih, tetapi malah menimbulkan ketidakkhusyuan pada target doa. Jadi ini yang menjadi larangan dari Nabi SAW. Jangan membuat doa itu terlalu berlebihan dengan cara berpuisi-puisi. Baik, ada pengumuman Ustaz? Ini ada yang jemaah keluar, tapi karena ada mobil di belakangnya, mohon maaf pada pemilik mobil dengan BL 150 DH atau 1508 DH. Biasanya ada mobil yang mau keluar. Mobil apa? Oh ya, maaf, makasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Berikutnya, yaitu yang sudah kita bahas tentang larangan untuk bersajak-sajak. Kemudian berikutnya disunnahkan min ahli al-fadl, disunnahkan memohon untuk didoakan oleh ahlul fadl yang diberi kelebihan oleh Allah karena kedekatannya dengan Allah SWT. Dibolehkan dan itu termasuk hal yang dianjurkan. Ada kalanya kita butuh orang-orang yang saleh yang kita mohon kepadanya agar dia mendoakan kita. Makanya dalam beberapa hadis disebutkan beberapa orang untuk diminta, di antaranya pamannya Abbas itu pernah hujan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar menyebut dan memohon kepada Abbas, pada paman Abbas ini, paman Nabi, agar memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Karena tentu karena faktor kedekatan dengan Nabi dan kesalehan. Dan turun hujan. Itu hadis yang sahih menyatakan itu. Lalu Nabi sendiri pun pernah menyatakan, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarn, kalau engkau bertemu satu saat dengan Uwais Al-Qarn dari Yaman, maka mintalah doa kepadanya. Sahabat pun menunggu-nunggu untuk bertemu Uwais. Yang musim haji, mereka menunggu-nunggu apakah ada Uwais, apakah ada Uwais. Sampai akhirnya Umar bin Khattab menemuinya dengan tanda yang diberikan oleh Nabi. Jadi ada tanda di bahagian kulitnya, beliau pernah
terkena penyakit supak kalau nggak salah, kemudian masih tersisa sebesar logam. Itu tanda bahwa itu Uwais. Umar menemuinya dan memohon kepada Uwais untuk mendoakan Umar, padahal Umar sendiri sudah dijamin surga. Bahkan di sini dituliskan wa in kana at-talib afdal min al-matlub minhu. Walaupun orang yang meminta untuk didoakan lebih mulia daripada orang yang Nabi jamin surga. Tapi beliau dengan kerendahan hatinya yaitu memposisikan diri sebagai manusia biasa. Beliau akan oleh Umar bin Khattab. Mungkin banyak yang belum mendengarkan hadis ini. Hadis hantuk-hantuk batuk tapi. Jadi ketika Umar bin Khattab istazantu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku meminta izin kepada Nabi untuk melakukan umrah, kata Umar bin Khattab. Fa'azzana, maka Nabi mengizinkan, atau fa'uzina, diizinkan oleh Nabi. Waqal, lalu Nabi ketika Umar ingin berangkat, Nabi menyebutkan, la tansana ya akhi min du'aika, wahai saudaraku, jangan lupakan aku, jangan lupakan kami dalam doamu. Maksudnya nanti ketika engkau sudah sampai di Mekah, jangan lupakan kami dalam doamu. Begitu kata Nabi kepada Umar bin Khattab. Faqal, lalu Umar berkata, kalimatun ma yasurruni anna li biha dunya. Itulah kalimat yang kudengarkan dari Nabi yang tidak bisa kutukar dengan satu dunia. Artinya lebih senang kudengarkan kalimat itu daripada dunia diberikan itu. Jadi hadis ini riwayat Abu Daud, sanadnya ada yang dhaif. Namun walaupun begitu ada penguat hadis yang lain dengan bahasa yang berbeda, syarikna, ikutkan atau sertakan kami di dalam doamu. Jadi Nabi bukan bermakna bahwa beliau bukan orang yang belum dijamin surga, dan bukan bermakna bahwa Nabi membutuhkan doa dari sahabat untuk menyelamatkannya, tidak. Itu kerendahan hati Nabi. Jadi kerendahan hati Nabi, tawadhu'nya, beliau memposisikan diri sebagai orang yang seakan-akan masih membutuhkan doa dari sahabatnya. Padahal seharusnya Nabi lah yang mendoakan umatnya, dan kita tahu hadis-hadis menyebutkan Nabi lah yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar, sampai di neraka pun Nabi yang menyelamatkan untuk mengeluarkan. Dan ini pelajaran bagi kita. Yang pertama, kalau Nabi saja berperilaku tawadhu' seperti ini, maka jangan kadang-kadang baru mengaji 8 tahun, 10 tahun, lalu kita merasa menjadi alim, kita merasa menjadi orang yang sangat perlu dihormati, dihargai, lalu kita merasa bahwa kita adalah orang yang dikabulkan doa, sehingga kita seakan-akan melihat orang lain semuanya lebih rendah daripada kita. Jadi sudah dalam kesombongan. Karena salah satu penyakit orang yang diberi kelebihan ilmu oleh Allah adalah sombong, yang sering hinggap di orang-orang yang sering dipanggil alim. Jadi sudah mabuk dengan kalimat alim, sehingga merasa bahwa kan dia yang dibutuhkan doanya oleh orang saja, dia tidak perlu doa orang. Itu salah satu penyakit. Pada yang mendengarkan ceramahnya, mendengarkan ilmunya, ada yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang guru boleh. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah saja meminta doa ketika Umar bin Khattab
Ini didhaifkan oleh sebahagian ulama, tapi ada yang menguatkannya. Maka bolehkah kita agar saya pun bisa naik haji? Bolehkah? Boleh. Dibolehkan. Itu tidak ada larangan. Kita minta supaya saya bisa diizinkan Allah untuk berhaji 20 tahun yang akan datang. Itu enggak perlu doa, memang sudah sampai waktunya kalau sudah 20 tahun, kan? Tapi minta dipercepat, minta doa, silakan. Doakan saya agar saya segera dinikahkan Allah. Doakan kami. Boleh. Tapi syaratnya kita tahu orang yang kita minta doa itu adalah ahlul fadl, iaitu orang yang dekat dengan Allah. Jadi bukan ini apa doa, ini semayang tidak, semua tidak. Kebetulan banyak uang dia naik haji, bisa taubat di sana. Bukan kalau minta doa minta sama. Makanya kenapa dulu anak-anak di masa Nabi, masa sahabat itu, waktu lahir anak semua dibawa ke Nabi untuk dipecicap. Semua dibawa ke Nabi untuk dipecicap. Jadi Nabi yang mengambil mentahnik itu, dia ambil madu, cilet madu, kurma, kurma, kalau tidak ada boleh madu, itu dicilet apa bahasa Indonesia? Dioles. Dioles ke langit-langit mulut bayi, lalu diberi nama. Apa tujuan mereka? Kenapa enggak oles sendiri saja? Padahal pecicap itu, tahnik itu, orang tua sendiri pun boleh melakukannya. Tapi kenapa dibawa ke Nabi? Karena tidak ada manusia yang lebih mulia di saat itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kebiasaan menyuruh tahnik kepada dengku, ustaz, kepada orang-orang yang dianggap saleh, itu baik. Itu baik, dengan harapan agar anak ini diterima doa orang yang kita anggap soleh ini, diterima doanya supaya anak ini. Cuma kekurangan kita sekarang manusia, kita tidak lagi bisa membaca yang mana yang soleh, mana yang alim, karena kita lebih cenderung membaca dari tampilan, dari zahir. Dia bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, pakai kopiah, pakaikan sarung, lalu itu menjadi sebuah image bahwa itu orang alim, kan begitu. Kita tidak tahu di belakang panggung siapa dia, kita tidak tahu. Jadi ini juga menjadi masalah. Ada yang perlu diumumkan lagi? mobil X-Drive warna hitam BK 499 JB. Mobil X-Drive 1499. Mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Bapak, dan mohon maaf kepada Bapak yang memiliki mobil, bukan mengganggu, tetapi memang kebetulan mau lewat lebih dahulu. Baik, jadi hari ini kita lebih cenderung melihat tampilan. Makanya kita tidak sangka orang yang pecicap, orang yang mentahnik anak kita tiba-tiba masuk penjara. Kita undang dia untuk tahnik. Waktu kita baca di koran, kaidah mau penjara. Ada yang mengganggu janda, ada yang macam-macam. Terus kasus sodomi ini paling lebih. Padahal sudah kita suruh tahnik anak kita. Makanya kita enggak bisa baca lagi orang. Sekarang depan Pak semua kan jaga image. Ini kan saya jaga image di depan Bapak. Saya jaga supaya enggak nampak aib saya. Kalau mau tahu aib saya di mana carinya, Pak? Cari di rumah, Pak. Tanya sama istri. Makanya kita tahu orang itu sebenarnya berakhlak atau tidak. Salah satu kuncinya adalah tanya kepada pasangan hidupnya. Yang tahu kekurangan kita cuma istri. Makanya banyak orang yang di depan, Masya Allah,
halus, rapi, lembut, keluar ayat, keluar hadis. Kita tanya sama isterinya, apa kata isterinya? Ni ada juga dalam rumah. Begitu kata isterinya. Itu kata isteri. Makanya banyak kita salah tanggap. Makanya orang hari ini itu harus melihat akhlak seseorang. Kalau kata Umar bin Khattab, tanya sama pasangan hidupnya, apakah engkau pernah berjalan bersamanya? Pernah engkau musafir bersamanya berhari-hari? Maka akan keluar akhlak aslinya. Dan yang ketiga, pernahkah engkau bermuamalah uang dengannya? Kalau dia penipu, itu bukan orang saleh. Walaupun pintar untuk membaca kitab-kitab, itu bukan orang saleh. Jadi jemaah melakukan Allah SWT. Makanya para ulama menyusun sebuah definisi bahawa yang disebut alim adalah orang yang sudah sesuai antara ilmu dengan amal, yang baru disebut alim. Kalau cuma pintar bicara malah bahaya. Karena salah satu orang yang dimasukkan neraka pertama adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah tapi dia mencari ilmu untuk membangga-banggakan ilmunya. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, bolehkah meminta doa kepada orang saleh? Boleh. Kalau kita yakin ini memang teruji kesalehannya. Sebenarnya kan kita tahu batasan orang benar-benar saleh itu waktu dia sudah meninggal. Jadi ketika kita dengar kesaksian di rumah, anak-anaknya semua mengatakan ayah sampai meninggal istiqamah. Istiqamah salat tahajud, istiqamah dengan kami berakhlak, tidak pernah memukul isterinya. Kalau dia nasihati anaknya, kalaupun pukulan-pukulan yang seperti Nabi suruh saja. Jadi ketika meninggal kita selamat batasan-batasan ujian untuk mendapatkan label menjadi orang saleh. Maka jemaah melakukan Allah, doa kepada kita yakini saleh itu adalah perkara yang baik dan sunnah. Makanya seperti disebutkan tadi, siapapun boleh meminta. Baik, berikutnya satu lagi, setelah itu baru kita bertanya jawab. Selain meminta doa kepada orang yang saleh, maka doa juga lebih mudah dikabulkan di saat-saat darurat, iaitu salah satu sunnahnya adalah tawassul bisalihil a'mal, atau jadikanlah amal saleh menjadi perantara doa kita. Kalau kita sudah benar-benar mengharapkan sesuatu dari Allah, maka jadikanlah kita lakukan dan yang kita yakini itu yang paling sebutkan dalam doa apa yang kita minta. Jadi jadikan amal saleh itu perantara antara kita dengan Allah. Dan ini disebut dalam kitab Riyadhus Nawawi yang tiga Nabi mengutip hadis yang menyebutkan tentang 3 orang Bani Israel yang jadi 3 Bani Israel pulang mencari nafkah karena hujan, lalu masuk ke satu gua untuk berteduh. Tiba-tiba jatuhlah batu yang menutup pintu gua. Itu hadis Bukhari Muslim. Dan kemudian mereka putus asa karena batunya terlalu besar, tidak bisa keluar. Sedangkan mereka, anak istri masih di rumah. Waktu itu tim SAR belum ada, lalu kemudian HP tidak ada, jadi tidak bisa call 999 apapun. Untuk meminta tolong tidak bisa memberi kode Morse atau apa saja. Maka satu-satunya harapan mereka mengatakan sesama mereka, innahu la yunajjikum min hazihi as-sahrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kurungan dalam gua ini kecuali kita berdoa dan masing-masing mengungkapkan amal saleh yang pernah dia lakukan di hadapan Allah, kata kepada Allah. Maka mulailah satu-satu berdoa dengan mengungkapkan amal salehnya. Dia yang dia fikirkan amal saleh yang paling hebat yang Allah lakukan apa? Yang dia lakukan untuk Allah apa? Maka orang pertama berdoa,
dan menceritakan baktinya kepada orang tuanya. Dia mengatakan selalu, ya Allah, aku punya kambing, punya unta, tidak pernah aku berikan susu itu kecuali kepada orang tua aku lebih dahulu. Bahkan isteri dan anak-anak aku tunda kalau untuk urusan pelayanan terhadap orang tua. Sampai pada suatu malam minta susu dan orang tua aku tertidur. Tapi aku tidak ingin memberikan susu itu kepada anak-anakku. Harus orang tua dulu. Tapi karena tertidur, anak-anaknya ditidurkan sampai orang tuanya terbangun dahulu. Jadi dia korbankan anak dan isteri untuk memberi susu itu ke orang tuanya. Dari situ kemudian dia menyebutkan, ya Allah, seandainya amal salehku ini engkau terima, maka bukalah pintu gua ini untuk kami, ya Allah. Begitu selesai dia sebutkan itu, tergeser batu. Cuma tidak mencukupi untuk keluar. Maka berdoa orang kedua. Orang kedua ceritanya tentang dia mencintai sepupunya yang cantik. Lalu sepupunya berhutang. Ketika bayar hutang, dia manfaatkan untuk melampiaskan nafsunya. Dia katakan, hutangmu bukan untuk bayar hutang. Sepupunya datang untuk mengatakan tidak sanggup bayar hutang. Dia mengatakan tidak usah bayar, engkau boleh kubebaskan, tapi syaratnya izinkan aku menyentuhmu. Artinya menzinainya. Karena sudah pasrah, tidak tahu mau buat apa lagi, hutangnya banyak, sepupu ini terpaksa merelakannya. Namun ketika sudah hampir terjadi zina, ini sudah detik-detik terjadi zina, sepupu perempuannya ini mengatakan, takutlah engkau kepada Allah, seharusnya engkau menghalalkan aku. Keluar takutlah engkau kepada Allah, menggetarkan hatinya ketika dia dengar nama Allah. Lalu dia katakan ke sepupu ini, sudahlah, pergilah. Dia takut sekali ketika disebut nama Allah di hadapannya. Lalu dia katakan, hutang-hutangmu kubebaskan, pergilah. Itu muncul rasa takutnya, dan dia merasa ini amal salehnya yang paling hebat, yaitu muncul rasa takut kepada Allah. Lalu dia katakan kepada Allah, ya Allah, seandainya itu menjadi amalku yang saleh kerana takut kepadamu, kalau engkau terima, bukalah pintu keluar. Terbuka lagi sedikit, belum bisa keluar badanmu. Mungkin sengaja, kerana Allah menunggu doa yang ketiga. Lalu kemudian orang yang ketiga berdoa. Ketiga berdoa, apa masalahnya? Dia mengatakan, ya Allah, aku punya seorang tukang yang bekerja untukku. Seorang pegawai bekerja untukku, dan dia pergi sebelum kubayarkan gajinya. Jadi dia menghilang sebelum kubayarkan gajinya. Akhirnya gajinya aku beli kambing. Gajinya aku beli kambing. Karena dia enggak datang-datang. Kambing itu kupelihara sampai jumlahnya ratusan, berkembang biak. Lalu pada satu hari setelah bertahun-tahun, datang pegawai itu meminta gajinya dulu yang tertunda. Lalu aku mengatakan, gajimu inilah dia semuanya nih. Kambing yang ratusan inilah gajimu. Maksudnya karena modalnya dibeli dari gaji yang tertunda itu. Si pegawai ini mengatakan, masa ini semuanya? Kan gajiku cuma sedikit, begini-begini. Inilah dari gajimu yang berkembang biak. Jadi si pegawai ini akhirnya mengatakan, ya sudahlah, kalau begitu kau ambil semualah. Diambilnya semua. Ini pegawai ini kurang ajar juga. Seharusnya kan tahu diri sedikit. Diambilnya semua. Padahal kan seharusnya modal saja diambilnya, tapi tidak, diambilnya semua. Sisakan sedikit pun untukku, ya Allah. Tapi dia tahan hatinya. Dia ingin mengatakan, inilah amanah dan kejujuranku, ya Allah, karenamu, ya Allah. Sehingga dia tahan, Pak. Walaupun hatinya terasa mengkerut-kerut. Kerut-kerut itu apa lagi bahasa Indonesia? Keran-keran. Pokoknya terasa hati. Dia yang memeliharanya. Akhirnya aku berikan semua, ya Allah, karena dia sudah meminta. Itu bukti dia jujur dan amanah sekali menjaga. Lalu apa yang terjadi? Dia katakan, kalau itu Allah, maka bukalah pintu gua ini. Terbuka. Dalil ini untuk menyatakan, kalau ada keinginan atau hajat yang kita ingin anak kita menjadi ulama, ingin supaya hafizul Quran, maka ketika berdoa, fikirkan, bertawassullah dengan amal saleh yang kita punya, tapi yang paling hebat, yang enggak pernah mungkin kita ceritakan ke orang, yang mungkin hanya kita dengan Allah saja.
sesuatu yang mungkin hanya kita lakukan sesekali, Pak. Tapi itu bahagian daripada unsur-unsur agama. Itu disunnahkan untuk bertawassul dengan amal saleh.